Shalom jemaat Tuhan yang saya kasihi. Dalam episode kali ini kita belajar satu topik firman Tuhan yang saya beri judul adalah bukan untukku. Bukan untukku. Efesus pasal 4 ayat 11-12. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Nah saudara, ayat ini di kitab Efesus bicara mengenai adalah karunia jawatan. Ada karunia sebagai rasul, nabi, pemberita Injil, gembala, guru pengajar. Tetapi di sana dikatakan bahwa setiap karunia-karunia yang diberikan itu bukan untuk kepentingan kita. Bukan untuk kepentingan diri pribadi, tapi untuk membangun tubuh Kristus. Nah saudara, saya temukan ada 3 poin penting dari ayat ini. Poin yang pertama, itu bicara mengenai kita ini diperlengkapi. Berarti bukan milik kita, diperlengkapi. Saya punya anak buah, sebelum anak buah ini pergi ke tempat yang saya minta, saya memperlengkapi dia dengan uang jajan, uang saku. Dengan kendaraan untuk bisa membawa dia sampai ke tempat tujuan. Nah ini namanya bukan punya dia. Punya saya, diberikan atau dipinjamkan sama mereka. Kalau uang saku diberikan, supaya bisa makan, bisa jajan dalam perjalanan, tidak kelaparan. Itu namanya diperlengkapi. Nah kalau bicara mengenai karunia-karunia ini diperlengkapi untuk kita orang-orang kudus, maka kita perlu mengerti ini bukan punya kita. Sesuatu yang bukan punya kita, jangan sampai kita pergunakan untuk kepentingan kita pribadi. Tapi harus kita pergunakan untuk kepentingan yang punya, yaitu Tuhan Yesus. Jika seseorang mulai menganggap bahwa karunia yang Tuhan berikan adalah miliknya, dia akan mulai merasa berjasa saat karunia-karunia-Nya itu termanifestasikan dalam kehidupan seseorang. Tuh kan bener kan yang saya bilang, yang saya nubuatkan. Kan tuh bener ya. Makanya saya ini hebat. Kamu makanya dengarlah kalau saya ngomong. Nah ini kan untuk kepentingan kita, bukan. Padahal ini untuk kepentingan Allah. Jangan sampai karunia-karunia itu disalahgunakan. Yaitu untuk kepentingan pribadi, bukan untuk membangun jemaat Tuhan. Nah yang kedua kita belajar di poin ini, fungsi karunia adalah untuk pekerjaan pelayanan. Kalau karunia itu digunakan untuk pekerjaan pelayanan, maka porsinya akan jadi tepat. Menjadi porsi yang benar. Tapi kalau untuk membuat tenar diri sendiri, untuk diekspos buat kepentingan sendiri, berarti pribadi itu sedang mengeksploitasi karunia milik Allah. Hati-hati, saudara. Bedanya tipis. Sempat terbersit beberapa waktu lalu dalam pikiran saya. Wah, kayaknya kalau pas ada yang kesurupan saya doain, harusnya di video. Nah ini kan tujuannya bisa 2. Di video itu untuk jadi berkat, bahwa nama Tuhan itu diucapkan nama Yesus, iblis lari, ini jadi berkat. Tapi ini kan bisa tipis dengan kepentingan pribadi saya untuk konten. Supaya kontennya bombastis dan meledak, ditonton banyak orang. Nah saudara, ini tipis sekali bedanya. Yang bisa membedakan balik lagi siapa? Hati nurani. Kita perlu mengerti kembali fungsi karunia itu untuk pekerjaan pelayanan. Artinya untuk nama Tuhan dimuliakan dan jemaat dibangun. Bukan untuk kepentingan atau diekspos, dieksploitasi untuk kepentingan kita. Padahal ini milik Allah, harus kembali kepada Allah untuk kepentingan umat Allah. Nah yang ketiga kita belajar bagi pembangunan tubuh Kristus. Tubuh Kristus itu bukan satu bagian, tapi banyak bagian. Bukan bicara ini gerejaku, ini komunitasku, ini denominasiku. No. Ini bicara seluruh tubuh Kristus. Untuk semua orang yang membutuhkan, yang termasuk ke dalam tubuh Kristus. Kalau maupun mereka beda pandangan, ya beda sudut pandang itu normal, saudara. Alkitab kita ini begitu kaya, dia bisa dilihat dari berbagai sudut pandang.
bisa ditafsirkan dengan cara yang luar biasa. Banyak pewahyuan-pewahyuan Tuhan. Mau sekalipun doktrinnya berbeda, tapi selama mereka masuk ke dalam tubuh Kristus, maka karunia itu adalah untuk semua. Oh maaf ya, kamu gerejanya beda sama saya. Saya nggak bisa pergunakan karunia ini. Tapi Pak, ini dia lagi kesurupan, Pak. Tolong Pak, butuh. Kamu nggak segereja sama saya. Mohon maaf, saya nggak bisa. Nggak boleh, saudara. Karunia untuk semua orang. Untuk membangun tubuh Kristus. Bahkan, justru kita harus rindu. Karunia-karunia itu dipergunakan untuk memberitakan Injil. Sehingga orang yang nggak kenal Yesus, jadi kenal Yesus. Dan mereka adalah bagian dari tubuh Kristus. Jadi, karunia itu nggak boleh menjadi sesuatu yang eksklusif hanya untuk golongan tertentu. Tapi untuk semuanya. Kita mendapat pewahyuan luar biasa pada hari ini ya. Yuk kita berdoa. Tuhan terima kasih buat pewahyuan, buat seluruh hal yang Tuhan sudah ajarkan sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa, semua kebaikan demi kebaikan Tuhan berikan, karunia lepas karunia Tuhan berikan pada setiap kami. Tuhan biar Kau yang dewasakan, Kau kembangkan setiap karunia-karunia itu dalam kehidupan kami. Dan mata kami selalu tertuju hanya untuk kepentingan Kristus. Sehingga setiap karunia-karunia yang kami punya, bukanlah untuk sesuatu yang mencemarkan nama Tuhan, tetapi untuk memuliakan nama Tuhan. Bukan untuk sesuatu yang kepentingan diri pribadiku, tetapi untuk kepentingan Tuhan dan kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan, luruskan jalan hidup kami. Tuntun kami dengan gadamu dan tongkatmu. Itulah yang selalu menghibur hidup kami. Terima kasih Bapa, berkati seluruh anak-anakmu sepanjang hari ini. Apapun yang mereka kerjakan, Tuhan jadikan berhasil. Perlindungan tangan kasih-Mu menyertai dimanapun berada. Dan biar kuasa kehidupan, kuasa kebangkitan Kristus mengalir memerintah atas setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.